Baik, kita mulai semuanya, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pertemuan malam hari ini ya. Ini sesi terjadwal sih, sesi ke-13 ya. Tapi kita ada dua pertemuan sepertinya yang masih hutang ya. Karena kemarin saya izin sekali dan ada hari raya, kalau nggak salah kemarin. Hari raya, hari libur pokoknya ya. Tanggal berapa kemarin? 29 Maret atau April ya. Nah, itu nanti ada dua pertemuan yang saya juga menunggu jadwal penggantinya ya. Nanti ditunggu aja. Yang jelas sebelum ujian akhir semester ya, ujian akhir semester kemudian di pertemuan ke-16. Nah, jadi mungkin nanti saya akan kontak terlebih dahulu ke dosen koordinator dan ke akademik ya. Termasuk juga guest lecture, kayak sepertinya ada satu lagi ya, kan guest lecture-nya dalam satu semester setiap mata kuliah ada dua ya. Nah, itu nanti juga akan saya tanyakan ke dosen koordinator. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, silahkan presensi terlebih dahulu. Sepertinya ini online semua ya, tidak ada yang offline ke kelas, no problem. Silahkan bisa di-scan QR code-nya. Jika ada yang problem, misalnya terkait device, bisa langsung kontak by email ya, bahwa teman-teman memang mengikuti kelas tapi susah absen, nanti saya coba bantu manual. Bagi yang mau izin karena pekerjaan atau ada kendala, termasuk jika sedang sakit ya, bisa teman-teman kirimkan surat sakit, surat izin, keterangan ke email seperti biasa ya, lintang@cakrawala.ac.id. Baik, nah, malam hari ini kita akan coba bahas lanjutkan ya dari materi sebelumnya. Sebelum kita presentasi kemarin kita sudah bahas mengenai clean code, teknis implementasi, walaupun sebenarnya panduannya umum ya, general, sifatnya filosofis ya, tapi kita juga lihat banyak hal-hal teknis yang disampaikan dalam clean code tersebut. Nah, hari ini kita akan coba bahas design principle yang mengakomodir clean code yang kemarin kita bahas. Nah, tapi sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu bahwa saya sudah buat ya untuk pertemuan kali ini ada tugas, teman-teman bisa cek di Adlink, tugas yang dulu setelah UTS saya janjikan untuk perbaikan nilai UTS teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman cek Adlink-nya, akan ada tugas, waktunya 1 pekan, jadi maksimal dikumpulkan adalah minggu depan, kalau tidak salah jamnya jam 20 ya, 20 waktu Indonesia Barat, jam 8 malam dikumpulkan. Soalnya mirip seperti soal UTS, cara pengerjaannya mirip dengan cara menjawab ujian tengah semester. Hanya saja waktunya lebih lama dan di situ saya cantumkan juga ada sekitar 15 kelas yang harus teman-teman mention ya dalam jawaban teman-teman. Nah, jadi kalau kemarin waktu ujian mungkin ada yang cuma 5, ada yang cuma 6 ya, bahkan rata-rata sih nggak nyampe 10 kelas ya. Nah, saya harap sih kali ini lebih lengkap karena waktunya juga lebih lama, 1 pekan ya. Jadi silahkan cek Adlink, jangan sampai terlambat submit juga, karena keterlambatan tentu nilainya tidak bisa saya input ya kalau teman-teman terlambat apa namanya mengerjakan ataupun mensubmit tugas. Nah, itu yang pertama. Jadi silahkan tugasnya sudah aktif ya sepertinya. Coba teman-teman cek di Adlink apakah sudah aktif atau belum ya. Kemudian yang kedua, nanti 10 menit terakhir di kelas ini, 10 menit terakhir akan ada kuis ya. 10 menit terakhir akan ada kuis yang live di Adlink. 10 menit terakhir kelas. Jadi mungkin sekitar pukul 21:35 waktu Indonesia Barat akan ada kuis. Materinya soal clean code, soalnya 20 soal, pilihan ganda, simple ya, sederhana. Boleh open book, open tools AI juga boleh, silahkan. Buka slide juga silahkan. Tools AI juga boleh, dipersilahkan. Nanti kuisnya waktunya hanya 10 menit. Ya, silahkan malam-malam. Ada yang hadir offline juga, terima kasih. Mas siapa, sorry? Mas Helmi, thank you, thank you. Oke, jadi nanti 10 menit terakhir akan muncul kuis ya. Ada muncul kuis, waktunya 10 menit aja, nanti silahkan dikerjakan. Kemudian tugasnya perbaikan UTS ada 1 pekan, waktunya 1 minggu. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin, terutama terkait gambar UML-nya ya, kalau bisa harus jelas, clear, dan memenuhi
aturan dasar dalam penulisan UML 2.0. Nah, kemudian penulisan kelasnya terutama ya. Kemudian metode atribut itu tulis sekenanya aja. Mungkin satu kelas, satu atribut, satu data, satu metode udah cukup ya. Nah, yang penting adalah relasi dan multiplicity-nya. Nah, kemarin relasi dan multiplicity-nya itu banyak yang kurang tepat ya. Penulisannya salah, kemudian multiplicity banyak yang tidak dituliskan juga. Nah, itu kan sayang sekali ya. Nah, jadi tugasnya sudah live, bisa teman-teman akses 1 pekan. Kemudian nanti setelah materi 10 menit terakhir ada kuis di Adlink yang bisa teman-teman akses ya pukul 21.35 sampai 21.45. Begitu. Sebelum kita mulai materi hari ini ya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai materinya tentang tugas dan kuis? Aman ya? Nggak ada ya? Ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, hari ini kita akan coba lanjutkan materi kita tentang prinsipal desain ya, desain prinsipal. Terutama terkait dengan yang sudah kita bahas sebelum presentasi minggu lalu, yaitu clean code. Di mana di clean code ini kan membahas banyak hal ya teman-teman ya. Dan nanti kuisnya tentang clean code itu, teman-teman bisa review slide-nya, bisa akses juga bukunya barangkali yang sudah download ya. Kemudian untuk membantu nanti kuis cuma 10 menit. Tapi saya rasa sih by instinct bisa sih kalau teman-teman mengikuti kelas clean code kemarin by instinct bisa. Karena jawabannya benar-benar simpel dan sederhana ya. Nah, di clean code kemarin kita sudah membahas ya bagaimana clean code itu mengatur banyak hal, mulai dari penamaan, nama kelas, nama function, bahkan yang paling sederhana nama variabel juga dibahas di sana. Kemudian bagaimana membuat function itu harus small, bagaimana membuat kelas itu harus small, bukan hanya ukurannya tapi juga responsibility-nya. Kemudian kita juga kenal layouting ya, layouting juga bahkan diatur di clean code, berapa karakter horizontal, berapa baris vertikalnya itu diatur di clean code juga, termasuk unit testing. Nah, itu yang menarik kan ya, unit test. Test driven development juga dibahas di clean code, di mana kita menuliskan kode testingnya terlebih dahulu sebelum kita develop fitur atau requirement yang diminta. Nah, itu adalah banyak hal yang diatur secara teknis ya, walaupun clean code ini mengklaim sebagai philosophical guide, tapi banyak hal teknis yang bisa kita dapatkan di sana. Nah, kali ini yang kita bahas adalah solid. Solid ini adalah salah satu desain principle, di mana desain principle ini bisa kita ibaratkan sebagai prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan, prinsip-prinsip yang harus kita patuhi, supaya apa? Supaya tercapai goal-nya. Goal-nya itu adalah, kalau kita hubungkan dengan materi sebelumnya, yaitu adalah clean code. Clean code adalah goal-nya, dan solid ini adalah desain principle yang harus kita patuhi untuk menuju clean code. Nah, kurang lebih sih simpelnya seperti itu kalau boleh kita analogikan. Nah, hari ini kita akan coba bahas solid, tapi sebelumnya kita akan coba awali dulu dari desain principle. Desain principle itu apa? Kemudian kenapa kita harus pakai desain principle yang bagus? Kemudian dalam object-oriented design, analysis and design, desain principle itu apa aja yang populer ya dalam dalam mendesain object-oriented programming. Nah, itu semuanya akan kita bahas hari ini, terutama mengenai solid dan 2 poin dari solid yang pertama, yaitu S dan O, Single Responsibility Principle dan Open Close Principle. Nah, materinya seperti biasa, teman-teman bisa akses ya di Adlink ya, termasuk juga slide dari dosen koordinator Pak Hedi juga saya cantumkan di sana. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu membahas tentang desain ya. Apa sih desain yang kita bahas di sini? Desain itu ya bagaimana struktur ya dari sebuah project, bagaimana struktur kode dari sebuah repository atau code base, sebuah aplikasi atau perangkat lunak. Nah, tentunya ketika teman-teman membangun sebuah software atau aplikasi, biasanya pasti menggunakan desain tertentu. Bisa dipastikan. Apalagi kalau teman-teman bikin dengan menggunakan
framework tertentu. Misal, teman-teman ada mata kuliah web dan klien kan ya. Di web dan klien itu ada banyak framework, misalnya React.js. Ketika teman-teman generate project React pertama kali, itu sudah ada strukturnya tuh, sudah ada struktur foldernya, sudah ada ketika kita mau bikin komponen itu di folder apa, mau bikin logic controller itu di mana, itu biasanya sudah disusun ya. Kalau React sepertinya belum ya, hanya general aja ya. Tapi kalau yang sudah mungkin pakai Next.js, pakai Vue.js, kemudian ada framework web lainnya ya, Svelte, kemudian teman-teman juga bisa termasuk framework bukan hanya untuk web saja, tapi juga untuk back end service misalnya, seperti apa yang sudah ada template-nya itu Django misalnya ya. Kalau pakai Python, Django, kemudian ada Fast API kalau di Python, di yang sudah ada template-nya, di PHP ada Laravel misalnya, ya kan, itu sudah ada template-nya. Kita tinggal ikuti aja desain yang disediakan oleh framework. Nah, termasuk juga ketika teman-teman bikin project secara pribadi from scratch. Jadi tidak pakai framework misalnya, native ya. Mulai dari nol, biasanya teman-teman akan mengimplementasikan desain tersebut. Nah, biasanya ketika implementasi project pertama kali, awal-awal desainnya masih bagus. Ketika teman-teman bikin project Next.js pertama kali, ya kita ikut desain dari Next.js, ya kan? Desainnya sudah rapi, terstruktur, folder-foldernya jelas, setiap folder punya fungsi tertentu sesuai dengan namanya. Kalau kita pakai Laravel ya jelas di mana app-nya, di mana modelnya, Laravel PHP ya, model, kemudian ada view-nya juga di mana, controller-nya juga di mana, itu jelas. Termasuk untuk connect ke database, ada seed factory-nya, ada migrasinya, dan lain-lain, itu semuanya sudah kompleks dan jelas. Kita tinggal ikuti alurnya, ikuti desainnya, pertahankan desain yang sudah bagus, untuk terus mendevelop aplikasinya. Ya kan? Biasanya di awal-awal seperti itu, bagus desainnya, oke. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu, fitur tambah banyak, kemudian mungkin ditemui bug-bug ya, beberapa bug, error yang harus di-fix. Kemudian lama-kelamaan, desain dari aplikasi kita itu menjadi rotting ya, atau membusuk. Nah, rotting design. Ini adalah salah satu istilah dari Uncle Bob, di mana mencerminkan sebuah desain dari pembuatan aplikasi atau software yang membusuk. Hari demi hari tambah busuk ya. Kalau sudah membusuk ya biasanya seiring berkembangnya waktu akan semakin busuk, ya kan? Ada banyak sudah busuk, banyak fitur, teman-teman tambahkan fitur di dalamnya, kemungkinan besar sih akan semakin membusuk. Akan susah untuk kita perbaiki kalau pembusukan ini kita biarkan. Akibatnya mungkin bisa revamp atau refactor dulu barangkali ya, refactor, mengubah internal tapi tanpa mengubah eksternal, atau bahkan bisa revamp, benar-benar kita tinggalkan service yang lama, kita buat baru dengan desain yang baru, atau mungkin tech stack yang baru. Nah, desain yang membusuk ini menurut Uncle Bob itu ditandai dengan 4 gejala utama. Yang pertama itu adalah ketika teman-teman buat software atau aplikasi, kemudian susah untuk merubah ya, susah untuk menambahkan fitur, tracing bug-nya itu susah. Nah, itu maka ini adalah gejala pertama. Desainnya membusuk. Desain software aplikasinya, struktur aplikasinya itu membusuk. Kaku ya, softwarenya itu kaku. Susah untuk kita menambahkan fitur baru, susah untuk kita menambahkan eh, apa namanya komponen-komponen baru ke dalam sebuah aplikasi. Nah, susahnya berubah itu menandai desainnya kaku. Kenapa kaku? Ya karena mungkin desainnya membusuk. Kalau busuk kan biasanya kaku ya. Ada bangkai kucing misalnya, kucing meninggal, kucing wafat, ya, kucing mati. Biasanya kan beberapa waktu dia kaku ya. Sama juga dengan makhluk hidup lainnya. Nah, termasuk desain juga sama dalam software. Ketika susah berubah, menambahkan fitur itu susah banget. Kenapa? Karena butuh banyak pengerjaan. Misal, menambahkan jumlah argumen dalam function. Yang tadinya 3 argumen saja, kita ubah jadi 4 argumen. Kebetulan function itu dipanggil di banyak tempat, sehingga kita harus melakukan perubahan di banyak tempat. Nah, ini adalah salah satu gejala. Ya. Gejala simple
dari desain yang membusuk. Nah, ini yang pertama, kaku desainnya. Yang kedua, ketika terjadi perubahan, kemudian teman-teman akan menemui banyak bug yang muncul yang tidak berkaitan dengan fitur yang teman-teman tambahkan. Jadi ada fitur baru mau ditambahin, ketika teman-teman tambahkan, muncul error di banyak tempat yang baru terlihat. Dan error ini tidak berkaitan dengan fitur yang teman-teman baru tambahkan. Nah, itu gejala juga dari desain yang membusuk. Ini adalah desain yang fragile atau rawan ya, ringkih. Ketika kita tambahkan fitur baru, muncul error di mana-mana. Ketika kita tracing bug, kita fixing bug, bugnya tersolve ya, bugnya ketemu dan bisa kita atasi, tapi muncul error baru di tempat lain. Nah, ini berarti desain kita mengalami gejala fragility yang menunjukkan bahwa desainnya mulai membusuk. Desain mulai membusuk kenapa ya? Karena tadi mungkin ada kesalahan yang dilakukan, kemudian menghancurkan desain yang bagus, dan itu dibiarkan beberapa waktu ya, dibiarkan beberapa waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Dan akhirnya pembusukan itu terjadi bukan hanya di satu tempat saja, tapi di banyak tempat dalam aplikasi kita. Nah, yang ketiga gejalanya adalah immobility. Kita tidak bisa menggunakan bagian dari aplikasi software kita di dalam software yang sama. Jadi kita tidak bisa pakai kembali function yang ada misalnya ya, di dalam software yang sama, atau bahkan function itu kita panggil ke project yang berbeda. Nah, itu susah dilakukan. Jadi konsep dry itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Ini adalah contoh gejala lainnya ya, bagaimana desain itu membusuk. Kita tidak bisa memaksimalkan penggunaan kembali unit atau entitas ya dari sebuah software. Ini yang disebut sebagai immobility. Nah, ini juga merupakan tanda dari desain yang membusuk. Selain itu juga kita bisa lihat dari viskositasnya. Nah, apa sih yang dimaksud viskositas? Yang dimaksud viskositas itu adalah ketika kita sebagai seorang developer kemudian mendapatkan fitur baru, kita akan mengadakan perubahan ya, modifikasi, entah itu menambahin fitur atau solve the problem, solve the bug, ataupun kita juga solve atau handle vulnerability ya. Kalau misalnya ada kerawanan yang mungkin bisa jadi bug di kemudian hari, maka ketika yang kita lakukan perubahan itu dia menghancurkan desain awalnya, itu artinya viskositas desainnya tinggi. Jadi desainnya itu bisa hancur, bisa retak ya, bisa membusuk karena kita melakukan perubahan. Nah, seharusnya ketika kita melakukan perubahan, ada requirement baru ataupun ada something new yang harus kita lakukan, modifikasi tertentu, seharusnya kita lakukan tanpa mengubah desain yang sudah ada, yang sudah dipakai sejak awal existing project itu berjalan. Nah, itu yang disebut sebagai viskositas dari desain. Seharusnya desain itu kita jaga, kemudian kita masukkan fitur baru tanpa menghancurkan desain yang sudah ada. Nah, desainnya tentu ada banyak pattern ya teman-teman ya. Secara teknis mungkin ada singleton pattern kalau di object oriented design ya, singleton, ada adapter, ada factory, ada abstract factory, factory method ya, dan lain-lain. Ada banyak. Biasanya sih sebuah teknologi existing ataupun framework yang teman-teman pakai menggunakan pendekatan atau pattern tertentu. Nah, yang kedua, viskositas ini juga bisa dilihat ketika teman-teman melakukan perubahan, kemudian softwarenya ini jadi lemot, performanya turun misalnya, atau jadi nggak efektif, compile-nya jadi lama misalnya. Kemudian build-nya juga misalnya makan waktu. Kemudian teman-teman melakukan hack di situ. Entah dapat cara dari forum, Stack Overflow misalnya, atau dari artikel, atau dari AI misalnya, di mana hack yang teman-teman lakukan itu merubah atau menghancurkan desain yang sudah ada. Nah, ini juga merupakan viskositas dari segi environment-nya.
karena ada sesuatu hal yang menurut teman-teman tidak sesuai, kemudian teman-teman hancurkan desainnya. Nah, keempat poin ini merupakan ciri-ciri atau gejala ya dari desain aplikasi yang mulai membusuk. Dan ini hati-hati, karena jika sudah busuk desainnya, maka maintainability-nya akan berkurang. Susah untuk di-maintain, penambahan fitur susah, tracing bug juga susah, modifikasi akan ribet, kolaborasi tim juga menjadi kacau, kemudian akan makan waktu, terlebih lagi routing desain yang membusuk ini seiring berjalannya waktu akan semakin busuk, akan muncul technical debt. Nah, sebaliknya kalau kita manfaatkan desain yang bagus, kita akan dapat banyak benefit. Maintainability-nya bisa kita tingkatkan, kodenya mudah dibaca, mudah dipahami, penambahan fitur menjadi lebih mudah, debug, trace bug juga menjadi lebih simple, bisa dilakukan dengan cepat, efisien waktu, efisien tenaga. Selain itu juga kodenya menjadi fleksibel dan extensibility-nya tinggi, bisa di-extend, bisa ditambahkan fitur-fitur baru tanpa mengurangi performa ataupun tanpa menyebabkan error di tempat yang lain. Nah, jadi jangan sampai ketika kita menambahkan fitur, tapi di fitur lain yang sudah eksis itu malah error. Ibaratnya teman-teman punya rumah, kemudian mau nambah kamar. Ketika kamar baru ditambah, tapi malah menghancurkan fungsi dari kamar yang lain yang ada dalam rumah misalnya. Jangan sampai ada kamar baru, tapi misalnya ruang tamunya enggak jalan, tidak bisa kita jadikan ruang tamu seperti semula. Nah, jadi seharusnya kamar baru ada, tapi kamar-kamar yang lain, bagian rumah yang lain juga tetap berfungsi sebagaimana sebelum adanya kamar yang baru. Selain itu juga meningkatkan reusability, jadi penggunaan kembali komponen-komponen yang sudah dituliskan dalam software tersebut, itu meningkat, bisa dipakai di dalam project yang sama, di tempat yang lain ya, ataupun di project yang lain. Nah, jadi bisa meningkatkan reusability. Selain itu juga mudah dites ya. Tesnya ini lebih gampang karena responsibility-nya misalnya terisolate. Kemudian komponen-komponennya itu sudah simplified, sudah sederhana. Sehingga testingnya bisa dilakukan mulai dari unit test dengan bagus sampai dengan QA misalnya seluruh aplikasi sampai nanti ke user acceptance testing lancar semuanya. Selain itu juga mengurangi complexity, meningkatkan kolaborasi tim ya. Kalau teman-teman bikin aplikasinya dalam sebuah organisasi yang besar, timnya ada banyak orang, aplikasinya terdesain dengan bagus, strukturnya jelas, maka tim akan bekerja dengan lebih baik. Ya kan? Lebih mudah kolaborasinya antara tim developer yang membangun kodenya, di mana kode ini hanya bagian kecil dari bisnis yang dilakukan oleh organisasi kita. Aplikasi ini hanya sekedar tools, ya kan? Tools yang sederhana, bagian dari otomasi bisnis flow yang ada dalam organisasi untuk user-user atau klien-klien yang dimiliki oleh organisasi itu untuk mendatangkan cuan tentunya, ya kan? Nah, kalau aplikasinya ini tidak didesain dengan bagus, tentu juga berdampak ya pada tim collaboration, pada kolaborasi tim developer. Kalau kolaborasi tim developernya kacau, akan mengakibatkan rentetan-rentetan lainnya yang berefek pada organisasi juga. Misalnya ke project management, waktu deadline-nya mundur terus misalnya, sehingga banyak potensi keuntungan yang hilang. Bisa jadi, ya kan? Karena project-nya nggak launching-launching, sementara project tersebut juga sudah ada di kompetitor lebih dulu launching misalnya, tentu ini adalah kerugian juga ya, mendatangkan kerugian, potensi keuntungan yang hilang bagi organisasi. Dan yang terakhir juga mengurangi technical debt yang tadi kita sampaikan ya, jadi di masa depan itu tidak ada technical debt, keuntungan, hutang ya, hutang dalam proses development. Dengan menerapkan good design, tentu teman-teman akan mendapatkan source code atau code base yang juga bukan hanya berfungsi ya, secara fungsional berfungsi, bisa digunakan oleh user ataupun klien, bisa mendatangkan keuntungan bagi organisasi,
Tapi ini juga merupakan portofolio bagi developer bahwa dia menerapkan desain yang bagus. Nah, untuk menerapkan desain yang bagus, kita bisa mengacu pada prinsip-prinsip dalam desain atau design principles. Nah, design principles ini adalah fundamental guideline ya atau panduan basic, bisa dibilang juga abstract rules ya atau aturan-aturan yang tak tertulis di mana membantu developer untuk membuat keputusan tentang desain yang bagus. Nah, desain principle ini tentu ada banyak teman-teman ya. Dan dia tidak mengatur secara teknis implementasinya, tapi sifatnya lebih ke high level, abstrak. Nah, kalau kita bicara tentang design principles, itu bukan mengatur how we design, bukan mengatur bagaimana kita harus mendesain aplikasi kita, bagaimana cara menuliskan kode sesuai dengan desain tertentu. Nah, itu bukan urusan dari design principles. Yang diatur oleh design principles adalah kenapa, ya, why kita pakai desain semacam ini. Kenapa kita harus menerapkan desain seperti ini, misalnya. Nah, sehingga desain principle itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, di sini saya sebutkan. Yang pertama adalah abstrak, artinya yang disebut desain principle itu sifatnya harus berupa panduan high level, bukan low level yang menjelaskan tentang concrete implementation. Konkret implementasi kode dalam desain tertentu. Itu bukan urusannya desain principles. Yang kedua, general. Artinya, desain principle ini bisa diterapkan pada segala macam tech stack. Berbagai bahasa pemrograman, berbagai paradigma pemrograman, berbagai framework dalam pemrograman. Yang ketiga adalah fundamental, jadi sifatnya itu basic ya, core ya, basic, dan memenuhi kaidah-kaidah software engineering yang baik. Dan yang keempat, informatif. Nah, jadi dia juga memberitahu kita, desain prinsipal itu juga memberitahu kenapa ya, alasannya apa kita menggunakan desain semacam ini misalnya. Kenapa kita harus mendesainnya begini? Kualitas apa yang bisa nanti kita dapatkan? Manfaat apa yang nanti kita bisa terima dari desain semacam ini? Nah, itu adalah beberapa hal yang diatur oleh design principles. Nah, desain principle ini tentu ada banyak teman-teman ya. Dalam berbagai paradigma pemrograman juga banyak dibahas. Kalau yang paling populer dalam object-oriented design, itu ada dua principles. Yang pertama adalah GRASP, General Responsibility Assignment Software Patterns, di mana General Responsibility Assignment Software Patterns ini atau GRASP itu diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 97 oleh Craig Lartman dalam bukunya ya. Craig Lartman 97 Applying UML and Patterns, An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process. Nah, di mana di buku itu Lartman ini menyatakan bahwa sebenarnya tool dalam software development untuk membuat desain itu bukanlah UML atau teknologi lain. Tapi yang paling penting adalah mindset tentang bagaimana desain prinsipal yang benar. Nah, itu menurut Larman ya. Dan di desain prinsipal GRASP ini, Larman menjelaskan ada 9 poin yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat desain yang bagus ya, good design. Terutama menyangkut tentang responsibility. Jadi GRASP ini tidak mengatur secara teknis bagaimana implementasi kodenya. Ada beberapa poin yang mengatur hal-hal teknis ya, tapi secara umum dia lebih mengatur responsibility kelas mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas ini. Abstrak mana yang bertanggung jawab pada kelas ini misalnya. Bagaimana kita mencapai kualitas X misalnya dengan penerapan poin-poin 9 poin dalam GRASP principle. Ada information expert, creator, controller, low coupling, high cohesion, polymorphism, pure fabrication, indirection, protected variations. Nah, ini beberapa di antaranya merupakan hal teknis dalam programming ya. Misalnya, kita bisa mention polymorphism. Ini kan salah satu pilar dalam object-oriented programming, ya kan?
di mana polymorphism ini secara teknis bisa kita implementasikan dengan berbagai cara. Kalau teman masih ingat ya, bisa method overloading, method overriding, ataupun dengan generic programming, ya kan? Nah, kemudian ada juga high cohesion. Nah, high cohesion ini nanti juga ada padanannya pada prinsip solid. Ini ada padanannya. Nanti kita sambung ke sana ya. Ada juga controller. Nah, controller ini adalah controller yang mirip dengan controller dalam definisi model view controller, MVC pattern. Mirip ya. Kemudian ada information expert, ini jelas posisi orang ya. Jadi responsibility person, responsibility, job responsibility, information expert, dan creator ini orang, human. Nah, itu adalah graph pattern principle. Selain graphs, yang terkenal juga populer dalam object oriented design adalah yang akan kita bahas di mata kuliah ini, yaitu SOLID. Nah, di mana SOLID ini merupakan akronim dari 5 prinsip yang sudah eksis mungkin sejak tahun 70-80-an ya. SOLID. Akronim ini pertama kali dibuat oleh Michael Feathers, kurang lebih sekitar tahun 2004 ya, oleh Michael Feathers, di mana dia merangkum tulisan lagi-lagi dari Uncle Bob, Robert C. Martin ya. Dia pernah nulis artikel Design Principles and Design Patterns. Di situ ada kumpulan prinsip-prinsip desain, ada banyak. 4 diantaranya atau 5 diantaranya ya, yang tertulis sebenarnya hanya 4 diantaranya menjadi konsep yang diambil oleh Michael Feathers menjadi solid. Nah, tapi memang solid ini terkenal identik dengan Uncle Bob. Padahal solid principle itu datang dari 5 prinsip yang berbeda dengan autornya masing-masing. Nah, nanti kita jelaskan juga ya siapa aja pencetus prinsip-prinsip ini. Nah, 5 prinsip dalam solid principle itu adalah yang pertama, S-nya adalah single responsibility principle atau SRP, kemudian open closed principle atau OCP, kemudian Liskov substitution principle atau LSP, interface segregation principle atau ISP, dan D-nya adalah dependency inversion principle, DIP. Nah, kurang lebih ini nanti yang akan kita bahas ya di pertemuan ini dan pertemuan mendatang. Jadi hari ini kita akan coba selesaikan 2 prinsip dulu. Yang pertama adalah single responsibility principle, termasuk teknisnya di C++ seperti apa, dan open closed principle atau OCP, dan juga implementasi di C++-nya seperti apa. Nah, kurang lebih begitu. Nanti akan kita bahas ya tentang solid. Nah, jadi kita sudah bahas tentang apa itu desain yang membusuk ya, rotting design, sehingga kenapa kita harus pakai good design, benefitnya apa saja. Untuk mencapai good design, gimana caranya? Kita bisa manfaatkan design principles. Design principles ini ada banyak expert dan peneliti yang membuat design principles mereka masing-masing. Mungkin teman-teman juga bisa ya, kalau mau jadi peneliti di bidang design principles, silahkan ya. Karena tapi prinsip-prinsip dalam desain sudah sangat banyak. Nah, barangkali teman-teman punya prinsip lainnya dan namakan dengan nama teman-teman sendiri ya. Misalnya saya bikin Lintang Design Principles misalnya. Bisa-bisa aja ya. Kalau ada yang pakai pasti populer. Nah, kita juga sudah kenalan dengan beberapa design principles. Ada grasp yang terkenal di object oriented design ya. Ada grasp dan juga solid. Nah, kita sudah kenalan setidaknya luarnya dulu ya. Kalau grasp mungkin tidak kita bahas secara detail di kelas ini. Teman-teman bisa baca beberapa literatur ya, terutama yang saya cantumkan di situ, buku dari Larman, Craig Larman, tahun 97 ya, Applying UML and Patterns dari Prentice Hall. Kemudian solid yang akan kita bahas di kelas ini ya, nanti 2 pertemuan kita bahas tentang design principle solid. Pertemuan pertama ini kita bahas single responsibility dan open close principle. Kemudian nanti minggu depan kita bahas sisanya ya, Liskov substitution, interface segregation, dan dependency inversion principle. Setelah itu baru ke teknis. Design principle itu mengatur high level. Nah, concrete implementation-nya apa? Concrete implementation-nya kita sebut nanti design patterns. Nah, jadi makanya judul bukunya atau judul artikelnya Uncle Bob itu adalah Design Principles and Design Patterns. Principle itu prinsip-prinsip yang mengatur kita untuk mencapai goal,
Goalnya tentu saja adalah bisa kita hubungkan dengan clean code kemarin ya. Jadi goalnya adalah clean code. Caranya gimana menuju ke sana? Kita harus mentaati prinsip-prinsip dalam solid misalnya atau dalam design principle in general. Nah, untuk menerapkan design principle gimana? Secara konkret, salah satunya adalah pendekatan design pattern. Nah, kurang lebih hubungannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan barangkali? Boleh, silakan sebelum kita lanjut ya tentang single responsibility dan open closed principle. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bahas tentang prinsip-prinsip yang ada dalam solid ya. Yang pertama adalah single responsibility principle. Oh, sebelum ke sana ini ada beberapa perbedaan dulu ya antara grasp dan solid. Nah, sebenarnya bedanya cukup fundamental ya. Bisa teman-teman lihat juga bahwa grasp itu fokusnya pada responsibility. Siapa yang bertanggung jawab untuk something. Termasuk bahkan human-nya ya. Aspek manusianya. Di situ ada, tadi teman-teman bisa lihat ya, ada information expert dan creator, di mana ini adalah brainware-nya, manusianya ya. Sementara controller, low coupling, high cohesion, polymorphism, fabrication, indirection, protected variation, ini merupakan software-nya, kurang lebih begitu. Nah, sedangkan solid itu lebih fokus pada bagaimana teman-teman membuat struktur desain dari kelas dan hubungan antar kelas. Termasuk juga bagaimana mendefinisikan atribut-atribut yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana keterkaitan antar atribut dalam satu kelas. Itu juga dibahas di solid. Lebih teknis ya kalau kita lihat ya. That's why di poin yang ketiga, abstraction, grasp ini lebih abstrak dan general dibandingkan solid. Kalau solid lebih konkret ya, lebih konkret, lebih spesifik. Walaupun solid ini juga merupakan design principle. Dia mengatur high level, lebih abstrak ya. Teknisnya sih tergantung interpretasi dari developer, ya kan? Nah, kalau grasp itu lebih tipenya itu merupakan deadline, principles, sifatnya sebagai mental toolkit atau lebih tepatnya mungkin mindset toolkit ya untuk membuat desain, keputusan dalam desain. Sementara solid itu gabungan dari 5 prinsipal untuk mendesain kelas dan hubungan serta hierarki antar kelas. Grasp ini lebih cocok juga diimplementasikan ketika proses initial analysis dan desain di awal. Nah, jadi kalau teman-teman bicara tentang SDLC, Software Development Life Cycle, di mana secara software development life cycle klasik itu terdiri hanya 4 poin teman-teman ya, 4 fase, planning, kemudian analysis, design, dan implementation. Ya kan, cuma 4 ini aja. Nah, grasp itu lebih cocok dilakukan ketika planning dan analisis, 2 fase awal. Sementara kalau solid, itu bisa diterapkan dalam software development life cycle secara utuh. Mulai dari planning, analisis bisa, kemudian ketika desain terutama, dan ketika implementation. Nah, jadi sepanjang SDLC, fase SDLC, solid ini bisa diterapkan. Kemudian goal-nya kalau grasp itu hanya untuk mempromot desain yang berbasis pada responsibility atau responsibility driven design dalam object oriented programming. Sedangkan solid dia bisa membuat sistemnya, sistem object oriented programming yang fleksibel, maintainable ya, bisa di-maintain dengan mudah, extensible, bisa ditambahkan fiturnya dengan mudah, dimodifikasi dengan mudah dan robust, ya, yang kokoh desainnya, sistemnya. Nah, outputnya kalau grasp itu hanya assignment dari behavior dari objek. Tapi kalau solid, struktur kelas yang lebih clear beserta interface dan abstraknya yang juga mengurangi dependensi dengan kelas-kelas yang lain. Nah, kurang lebih ini adalah beberapa perbedaan fundamental dari grasp dan solid. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut membahas tentang solid. Poin pertama atau prinsip pertama dalam solid adalah Single Responsibility Principle, SRP.
Nah, single responsibility principle ini bisa dibilang dia dimunculkan ya, istilahnya itu dimunculkan oleh lagi-lagi Uncle Bob, Robert C. Martin. Nah, ini fotonya. Uncle Bob ini mendefinisikan single responsibility principle itu sebenarnya dari konsep yang sebelumnya sudah ada di tahun 70 atau 80-an. Konsep tersebut disebut cohesion. Konsep cohesion. Konsep cohesion ini udah ada mungkin tahun 70-an, 80-an ya. Dan sudah dijelaskan dalam bukunya DeMarco tahun 79 dan Page Jones di tahun 88. Nah, jadi single responsibility principle ini ibaratnya cuman rebranding dari strong cohesion atau high cohesion yang sudah ada. Nah, cuman lebih terkenal Uncle Bob dengan istilah single responsibility principle. Dalam single responsibility principle, Uncle Bob ini punya sebuah statement bahwa dalam prinsip ini ya, dalam prinsip single responsibility principle ini disebutkan bahwa sebuah kelas yang kita kenal, seharusnya hanya punya satu reason to change. Reason dalam tanda kutip ya. Jadi sebuah kelas itu seharusnya hanya punya satu alasan untuk berubah. Nah, Uncle Bob ini pernah menulis di artikel yang berbeda, tahun 2008 maybe, 2006 ya, yang disebut dengan reason di sini yang dimaksud adalah responsibility. Nah, jadi sebuah kelas itu seharusnya hanya punya satu tanggung jawab. Tanggung jawab khusus ya, reason to change ini artinya adalah responsibility. Satu tanggung jawab khusus. Tidak boleh ada yang kelas yang punya multiple responsibility. Jadi responsibility-nya harus single, harus tunggal. Nah, sehingga bisa diterjemahkan secara simpel bahwa sebuah kelas itu hanya boleh melakukan satu hal yang spesifik dan melakukannya tentu dengan baik ya, karena hal yang spesifik mudah diraih ya, hal yang spesifik mudah dicapai dibandingkan dia mengerjakan banyak hal, multitasking. Nah, kita kembali ke konsep cohesion terlebih dahulu. Single responsibility principle ini berbasis pada functional high cohesion. Apa sih cohesion itu? Cohesion ini adalah prinsip di mana mengukur ya, mengukur kemelekatan atau keterlibatan atau keterkaitan antara atribut-atribut baik itu member data ataupun member method yang ada dalam kelas. Nah, kalau kita terapkan di object oriented programming ya, atribut dan metode itu dalam sebuah kelas hubungannya sekuat apa. Kalau dalam cohesion, penggunaannya lebih luas lagi ya, bukan hanya dalam kelas, tapi bisa jadi dalam package atau modul yang lebih luas lagi. Dengan mengukur cohesion, teman-teman jadi bisa tahu ya, antar atribut dan metode yang ada dalam satu kelas itu, apakah memang saling terhubung, apakah dia punya responsibility yang sama, sehingga bisa dimasukkan ke dalam satu kelas yang sama. Nah, kalau memang dalam satu kelas itu punya atribut data ataupun member function ya atau metode yang memiliki responsibility yang sama, maka artinya kohesinya tinggi ya, high cohesion, kohesinya kuat. Kalau kohesinya kuat berarti memenuhi prinsip single responsibility principle karena relasinya kuat, hubungannya kuat, bersatu. Nah, sebenarnya Uncle Bob juga bilang ya, single responsibility principle itu cuman rebranding ya, atau cuman ngubah nama dari high cohesion, atau lebih tepatnya functional high cohesion, di mana setiap elemen dalam sebuah modul atau dalam kelas, kalau kita tarik di object oriented programming, itu memiliki function atau purpose ya, atau tujuan yang sama, yang terdefinisi dengan jelas. Nah, jadi sebenarnya single responsibility principle dari Uncle Bob itu isinya sebenarnya sama dengan functional high cohesion yang sudah ada ya, prinsipnya sudah ada sejak tahun 70-80-an. Nah, ketika teman-teman mendeklarasikan sebuah kelas, maka pastikan ya, atribut-atribut yang ada di dalamnya, baik itu data member ataupun function member ya, atribut ataupun metode, itu memiliki kohesi yang tinggi. Artinya keterikatannya tinggi, hubungannya kuat, relationnya kuat, dan memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Kalau
atribut-atribut di dalamnya itu, di dalam sebuah kelas itu tujuannya untuk mendefinisikan kelas itu seperti apa, objek yang dibentuk dari kelas itu seperti apa, maka kelas tersebut dinilai sudah memenuhi single responsibility principle. Tapi ketika di dalam sebuah kelas itu ada banyak atribut dan satu sama lain ini nggak ada hubungannya, jobnya berbeda-beda, ada yang untuk mendefinisikan kelas itu seperti apa, ada juga yang mengerjakan hal yang lain yang tidak ada hubungannya. Nah, maka ini sudah menyalahi single responsibility principle dan harus dikeluarkan ya, atribut-atribut yang tidak satu tujuan, satu misi itu harus dikeluarkan dari kelas tersebut. Entah membentuk kelas baru atau teman-teman bisa masukkan ke dalam existing kelas yang lain. Nah, contohnya, kita akan langsung lihat apa sih contohnya single responsibility principle. Intinya SRP atau single responsibility principle itu adalah prinsip yang mengatur good design itu adalah ketika teman-teman good design dalam object oriented programming ya, itu adalah ketika teman-teman bikin kelas dan di dalam kelas itu atribut-atribut yang di dalamnya itu punya misi visi yang sama, visi misi yang sama untuk satu tujuan yang sama, satu responsibility yang sama. Intinya seperti itu. Nah, tapi contohnya gimana? Tentunya implementasinya tergantung interpretasi dari developer sendiri ya. Tapi ini kita ambil contoh dari Uncle Bob dalam satu artikelnya Design Principles and Design Patterns. Dia mencontohkan misal ada dua aplikasi. Yang pertama namanya Computational Geometry Application, itu yang atas ya, gambar yang atas, kotak yang atas. Kemudian ada aplikasi kedua Graphical Application. Baik Computational Geometry Application maupun Graphical Application, dua aplikasi ini sama-sama menggunakan kelas namanya Rectangle. Hanya saja, Graphical Application itu menggunakan kelas Rectangle untuk memanfaatkan semua atribut yang ada di situ, termasuk metode, di mana di situ digambarkan ada dua metode ya, draw untuk menggambar rectangle, dan area untuk menghitung luas rectangle. Sementara Computational Geometry Application itu hanya menggunakan satu metode saja, area. Dia tidak butuh draw-nya. Metode draw-nya ini dia nggak butuh. Untuk menggambar rectangle itu dia nggak butuh. Nah, desain seperti ini menurut Uncle Bob menyalahi single responsibility principle. Kenapa? Karena kelas rectangle, teman-teman bisa lihat di situ, ada dua responsibility. Yang satu mengukur luas, yang satu menggambar rectangle. Nah, kalau dalam mata pelajaran anak SD, menggambar itu kan mata pelajaran seni ya. Menghitung luas area, rectangle, itu adalah mata pelajaran matematika misalnya. Dari sini, kita bisa interpretasikan seharusnya Computational Geometry Application itu hanya mengakses luas area saja, ya kan, area. Graphical Application mengakses draw dan mengakses area. Nah, gimana solusinya untuk memisahkan dua responsibility yang ditanggung oleh satu kelas rectangle ini? Nah, caranya adalah yang bawah. Uncle Bob menawarkan yang bawah. Jadi alih-alih kita punya satu kelas rectangle, lebih baik ada dua kelas. Yang satu rectangle untuk menggambar, draw, dan yang satu geometric rectangle untuk menghitung luas. Mungkin nanti bisa ditambahin juga ya, menghitung luas, menghitung keliling, menghitung diagonal rectangle, dan seterusnya. Kemudian yang kelas rectangle mungkin bukan hanya menggambar, tapi juga bisa merotasi, atau mungkin menghapus misalnya, atau mungkin membuat hal lain ya, dengan fungsi yang ada graphical user interface-nya. Nah, jadi graphical application itu mengakses draw-nya, mengakses rectangle, kemudian computational geometry application mengakses kelas geometric rectangle, karena dia memang hanya butuh metode untuk menghitung luas area saja. Sementara graphical application butuh rectangle untuk menggambar rectangle-nya. Metode draw-nya dibutuhkan. Sekaligus juga membutuhkan area. That's why rectangle ada relasi ke geometri rectangle class. Nah, ini adalah contoh yang disajikan oleh Uncle Bob. Contoh lainnya mungkin yang lebih sederhana. Ini adalah misalnya saya punya sebuah kelas ya, katakanlah namanya user. Di mana kelas user ini dia punya beberapa atribut, beberapa member data, dan member function.
Ada name, email, print user details, insert into database, dan update from database. Nah, dari kelas ini, teman bisa lihat di situ. Ada atribut nama, email, dan print user details. Di mana nama, email, dan print user details ini kan mendefinisikan ya, user itu apa, atau user itu siapa, alias data definition dari user. Jadi nama, email, dan print user details ini memiliki keterkaitan yang tinggi, kohesinya tinggi. Tapi nama, email, dan print user details itu tidak ada kaitannya dengan insert into database dan update from database. Insert into database misalnya masukin masukin user ke database. Update from database misalnya update data user. Ini kan dua hal yang berbeda. Jadi kelas user ini seakan-akan punya dua responsibility, punya dua reasons to change atau dua responsibility. Yang satu dia punya atribut untuk mendefinisikan user itu apa sih, definisinya, namanya siapa, emailnya apa, kemudian bisa print user details-nya, menampilkan detail user. Kemudian yang kedua, ada metode insert into database dan update from database, di mana ini kaitannya dengan data persistence di database. Ada hubungannya dengan entitas lain dalam software, yaitu database, sehingga harusnya dipisah, ya kan? Kalau single responsibility principle, harusnya user itu ya satu isinya. Misalnya name, email, print user details, ya insert into database dan update from database ini harus hilang dari kelas ini. Harusnya yang selevel dengan name, email, dan print user details. Misalnya name, email, address, ya kan, kemudian age, kemudian phone number. Nah, itu kan definisi dari user. Nah, sementara insert into database dan update from database ini kita bisa pindahkan dia ke lain tempat, ke kelas yang lain. Nah, sehingga pendekatan solusinya kurang lebih mungkin seperti ini. Jadi dari kelas user, kita punya definisi usernya saja, name, email, print user details, kita tambahkan lagi misalnya address, phone number, nationality, religion, dan lain-lain lah ya. Kemudian metodenya juga bisa kita tambahkan misalnya get name, get email, dan seterusnya. Kemudian metode insert into database dan update from database, kita pindahkan ke kelas lain, katakanlah user repository. Di mana user repository ini tugasnya, responsibility-nya adalah menghubungkan kelas user dengan database misalnya. Masukin ke database, update database, hapus dari database, kemudian misalnya mengambilkan data dari database. Nah, sementara kelas user, responsibility-nya juga satu aja, mendefinisikan user itu apa. Namanya siapa, emailnya siapa, nomor teleponnya berapa, usianya berapa. Ya kan? Make sense ya? Nah, jadi kalau sebelumnya ini ada lebih dari satu responsibility, mendefinisikan user itu apa dan konekin ke database. Sekarang, dengan kita pisahkan menjadi dua kelas, kita sudah memenuhi single responsibility principle, di mana kelas user punya responsibility-nya sendiri, dan kelas user repository punya tugasnya sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai single responsibility principle. Kalau kita lihat teknisnya, penulisan kodenya mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah kode di C++-nya ya. Karena yang kita bahas di OOP, kita pakai di Cakrawala kita pakai C++, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kelas user itu punya satu responsibility, yaitu adalah memanage data tentang user, mendefinisikan data tentang user. Name-nya siapa, emailnya kemana, kemudian nomor teleponnya berapa, usianya berapa ya, alamatnya di mana. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat tuh atribut-atribut yang ada di dalamnya, baik itu data ataupun function atau metode ya, itu tujuannya sama untuk mendefinisikan user itu siapa. Ada name, email, kemudian metodenya ada constructor satu ya, user, kemudian ada metode get name dan get email. Nah, sementara kalau untuk terhubung dengan database, insert data ke database, update data ke database, hapus data, itu seharusnya kita pindahkan. Nah, di sini saya contohkan dengan kelas user repository. Di mana di situ ada satu metode aja, yaitu save. Save, kemudian di dalamnya, nah ini harusnya algoritma tentang gimana cara nulis atau masukin data ke dalam database. Nah, tapi itu cuma ngeprint doang, sederhana. Nah, dan di sini teman-teman bisa
lihat di main function-nya. Kalau saya mau bikin user baru, maka saya cukup deklarasikan aja user, new user, namanya siapa, emailnya apa. Udah, jadi objek user. Dan jelas definisi user itu nama dan emailnya siapa. Terus kalau kita mau masukin database gimana? Ya kita buat objek dari user repository. Nah, maka di baris berikutnya saya buat objek dari user repository. Instantiate objek dari kelas user repository. User repository spasi repo. Sehingga untuk menyimpan data user ke dalam database, saya bisa panggil metode save dari objek repo. Repo.save, kemudian masukin new user-nya. Nah, kurang lebih begitu. Make sense ya, teman-teman ya? Nah, teman-teman juga bisa lihat di method save yang ada di user repository. Nah, di situ ada argumennya adalah const, user, dan user. Nah, berarti artinya parameter yang saya terima adalah instantiate dari kelas user. Ya kan? User dan itu reference ya, reference ke kelas user. Yang bisa saya masukin ke situ adalah objek dari kelas user. Nah, atau bahkan kelas usernya juga bisa teman-teman input ke situ ya. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara user dan user repository secara umum ya seperti yang saya tampilkan di slide ini. Association ya, garis gitu doang. Nah, tapi dengan penerapan function seperti ini, kita juga bisa bilang bahwa user repository itu memiliki user. Bisa memiliki user. Artinya hubungannya kepemilikan atau aggregation ya, aggregation aja. Bisa memiliki, bisa tidak. Bukan composition. Kalau composition kan harus ya, harus wajib. Kalau tidak, maka salah satunya tidak jalan. Ya kan, masih ingat ya? Relasi antar kelas di UML, kelas diagram. Nah, jadi ini adalah contoh agregasi dalam C++. Kita bisa manfaatkan pointer ya, atau reference dalam sebuah kelas. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini adalah prinsip pertama dalam Solid. Single Responsibility Principle. Pastikan ketika teman-teman membuat kelas, atribut-atribut yang ada di dalamnya itu punya satu visi dan misi yang sama. Di dalam slide ini, teman-teman bisa lihat di dalam kelas user, atribut-atributnya itu tujuannya mendefinisikan user itu siapa. Name-nya apa, emailnya apa, kalau di sini ya. Kemudian user repository itu tujuannya adalah menghubungkan user dengan entitas database. Ya kan? Masukin data ke table, atau update data dari table, hapus data dari tabel, dan seterusnya. Nah, itu kan responsibility yang berbeda ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat user punya responsibility-nya sendiri, user repository juga punya responsibility-nya di sini. Dan yang punya koneksi ke database itu adalah kelas user repository, sehingga konfigurasi database-nya itu nanti hanya boleh diketahui di user repository. Kelas user itu nggak perlu tahu konfigurasi database-nya apa. Sehingga ketika ada perubahan konfigurasi database, teman-teman cukup ubah yang ada di user repository. Nggak perlu mengubah kelas user. Ya kan? Make sense ya? Kalau teman-teman satukan antara user dan user repository, ketika ada perubahan konfigurasi database, teman-teman berubah nih. Semuanya, ya kan? User berubah, user repository juga berubah karena masih dalam satu entitas kelas yang sama. Nah, kurang lebih begitu. Jadi contohnya simple ya. Ini ada satu kelas user, ada dua responsibility di sini. Kemudian kita ubah jadi dua kelas saja yang paling simple ya. Ada dua kelas dengan repository yang berbeda. Masing-masing punya responsibility-nya sendiri-sendiri. Nah, begitu. Itu adalah prinsip yang pertama, single responsibility principle atau functional high cohesion ya. Kalau kita ambil literatur lamanya itu sebenarnya adalah functional high cohesion. Kemudian di rebranding oleh Uncle Bob jadi single responsibility principle. Dan kebetulan rebrandingnya Uncle Bob ini yang lebih populer. Nah, jadi dipakai. Begitu. Nah, ada pertanyaan barangkali tentang single responsibility principle? Boleh, silakan. Nah, secara teknis sebenarnya ini tergantung dari interpretasi developernya, teman-teman ya. Nah, misalnya ini kelas user. Kalau menurut teman-teman, semua entitas atau semua atribut yang ada di sini ini punya satu tujuan yang sama kok, satu misi yang sama kok, ya nggak masalah juga ya. Tapi kalau teman-teman lihat lebih detail,
insert into database dan update from database itu punya responsibility yang berbeda karena sudah menghubungkan ke entitas lain yaitu database. Nah, jadi itu tergantung sebenarnya implementasinya tergantung ya, tergantung interpretasi dari developer. Implementasinya tergantung interpretasi. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Boleh? Atau diskusi ada atau yang mau didiskusikan silahkan. Izin Pak, mau nanya. Ya, silahkan. Dengan siapa ini? Vino Pak. Tino. Vino, ya. Iya. Silakan Mas Vino. Jadi Pak, saya mau nanya kan misalkan saya udah buat satu codingan lah, udah buat satu Ya, codingan. ya, Nah itu tuh patternnya udah ada, udah jelas. Kayak misalkan kalau mau bikin function harus kayak gimana, terus bikin apa namanya variabel kayak gimana. Nah itu udah jelas, semuanya udah jadi. Nah terus ada nih misalkan satu developer dia mau eh ngembangin kode yang kita buat juga, yang saya buat juga. Nah, di ya, situ dia ini ternyata pakai cara dia sendiri, nggak ngikutin ya, dari code-code sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau ya. kayak gitu, saya sebagai yang developer sebelumnya itu berhak marah nggak, Pak? Apa dibilangin baik-baik? Bukan dibilangin baik-baik sih maksudnya. Saya komplain codingan dia karena nggak ngikutin desain pattern yang udah ada gitu. Boleh nggak, Ya. Pak? Jawabannya boleh, boleh. Nah, jadi kembali ke sini ya, kembali ke awal tadi ya. Kembali ke awal. Ketika kita buat project pertama kali, existing project pasti sudah ada desainnya seperti yang Mas Vino create ya. Entah itu legacy dari perusahaan atau legacy dari apa namanya developer-developer sebelum kita atau mungkin kita yang memulai dan kita menggunakan desain pattern tertentu. Nah, kalau sebuah project itu sudah memilih menggunakan desain tertentu, sudah berjalan mungkin dalam beberapa waktu ya, entah sebulan, entah 5 tahun atau 100 tahun misalnya ya, maka developer yang baru join itu seharusnya sadar diri ya, harusnya tahu diri bahwa dia join ke sebuah project yang sudah existing sebelumnya dan bukan hanya existing berjalan, tapi juga mungkin menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ada baiknya developer yang baru join, termasuk teman-teman nanti ya, ketika uh, lulus dari Cakrawala, kemudian mungkin bekerja sebagai developer ya, engineer, teknis, ngoding misalnya, berjoin ke sebuah project, maka ikutilah konsensus yang sudah diterapkan di organisasi atau di project tersebut, termasuk terkait dengan desain dari aplikasi yang ada, yang sudah eksis. Jadi jangan mentang-mentang teman-teman keluar dari Cakrawala mungkin berapa tahun lagi? 3 tahun? 2 tahun lagi barangkali? Teman-teman sudah belajar banyak hal yang modern ya, 2025 gitu, new, fresh, kemudian pendekatan-pendekatan yang modern juga, kemudian join ke suatu organisasi, join di organisasi, dilibatkan dalam sebuah project, projectnya misalnya katakanlah PHP, PHP yang dirancang sejak tahun 2005 dan jalan sampai sekarang masih di-maintain. Pakai patternnya misalnya arsitektural patternnya MVC, Model View Controller misalnya. Nah, teman-teman yang baru lulus masuk ke sebuah project organisasi besar yang sudah mendatangkan cuan 20 tahun ya, sejak 2005 misalnya, tiba-tiba sok ngide ya. Wah, ini desainnya jadul sekali misalnya. Saya pengen ubah dengan ilmu-ilmu baru yang teman-teman dapatkan di Cakrawala. Menurut saya itu kurang bagus untuk diterapkan ya, kurang bagus untuk diimplementasikan dalam dunia profesional. Sebaiknya kalau teman-teman memang orang baru dan tidak punya kuasa tinggi ya, seharusnya ikuti saja desain yang sudah ada. Karena bisa jadi setiap desain yang diimplementasikan itu ada alasannya, ada alasannya. Lihat juga waktu ya, kapan proyek tersebut dimulai. Oh, ini mulainya udah 2005 nih, sampai sekarang jalan. Jangan langsung dirubah desainnya, misalnya pakai pattern singleton atau pakai factory method ya, patternnya yang dipakai. Teman-teman join misalnya, kemudian diubah
bukan pakai factory method atau singleton, tapi misalnya pakai builder atau pakai pattern yang lain. Sehingga menurut teman-teman ini kodenya fresh, ini kodenya clean dan modern. Tapi itu akan merusak desain yang sudah ada. Nah, kalau teman-teman lakukan itu, maka teman-teman akan mendapati beberapa gejala yang ada di sini. Terutama adalah poin keempat, viscosity. Viscosity itu ketika teman-teman menghadapi perubahan, kemudian teman-teman tidak menjaga desain pattern yang sudah diterapkan dalam software itu, tapi lebih mementingkan pada fitur baru yang akan ditambahkan tanpa mementingkan fitur baru yang akan ditambahkan, tapi mengabaikan desain. Jadi biarinlah desainnya nggak konsisten. Nah, itu yang disebut sebagai viskositas desain. Viskositas desain yang tinggi merupakan gejala dari rotting design, desain yang membusuk. Nah, maka siap-siap tuh kalau ada hal seperti itu, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi akan membusuk desainnya. Akibatnya apa kalau busuk desainnya? Technical debt nantinya ya. Mungkin maintainability-nya akan susah juga karena misalnya ini ya, kita menggabungkan beberapa paradigma programming. Misalnya sebuah project PHP pakai object oriented programming, tiba-tiba anak baru dia pakai pendekatan functional programming, tentu codingnya akan berantakan, ya kan? Bisa dipastikan akan berantakan. Nah, maka ada baiknya ketika seseorang join ke sebuah project, developer harus tahu diri, dia harus ikuti konsensus yang sudah ditentukan, desainnya sudah ditentukan, flow kerjanya juga sudah ditentukan, ikuti. Dan ini juga that's why ya kenapa dalam dalam proses flow pengerjaan development dalam software engineering itu ada proses namanya code review, ya kan? Di mana misalnya developer ngoding sebelum di merge, sebelum di accept hasil codingannya itu biasanya direview dulu oleh lead-nya atau seniornya. Baru kalau sudah sesuai, senior dan lead ini harus tahu juga desainnya seperti apa. Kalau sudah sesuai, baru boleh di accept. Nah, harusnya code review itu juga berjalan ya. Harusnya code review itu berjalan. Nah, jadi kalau bisa diberitahu juga si developer yang baru itu bahwa kita punya desain seperti ini, project ini punya desain seperti ini, begitu. Seharusnya sih ada training ya biasanya ya, penjelasan dulu misalnya ketika ada onboarding karyawan baru misalnya atau developer baru yang join ke suatu project. Itu biasanya ada dokumen yang harus mereka pelajari dulu. Begitu barangkali Mas Vino. Oke, makasih Pak. Mau nambah lanjutan boleh nggak Pak? Ya, silakan gimana tuh? Itu yang tadi yang code review itu dilakuinnya pas kapan? Pas developer mau nge-push ke GitHub apa pas mau merge dari branch apa gitu ke developer? Ya, code review itu jadi misalnya nih, biasanya kan ketika kita mainan Git repository ataupun online Git repository, itu kan dia harus misalnya ada fitur baru, developernya nanti akan bikin branch-nya itu akan di merge ke branch tertentu yang ada di online repository ya, misalnya GitHub atau GitLab, ya kan? Nah, ketika dia mau push ke sana, itu biasanya nanti akan terhenti, di stop kalau dia hanya sebagai bukan admin atau maintainer. Dia hanya sekedar misalnya developer yang ikutan join tapi tidak punya akses untuk mengubah branch tertentu, terutama misalnya production, staging atau assembly misalnya ya, atau development. Nah, ketika dia push ke branch tertentu di GitHub atau GitLab atau Bitbucket, itu nanti tidak serta-merta langsung kodenya ke merge, tapi ditahan dulu. Nah, ketika ditahan dulu itu lead atau senior atau siapapun yang punya tugas sebagai admin bisa melakukan reviewnya. Nah, nanti review dia baca kemudian di komen. Ini tolong perbaiki ini misalnya. Nah, nanti si developer memperbaiki, push lagi commit baru tapi ke branch yang sama. Nanti di review lagi kalau sudah baru accept. Kan filenya seperti itu ya. Ini Mas join di project atau ada kerjaan atau gimana?
Kerjaan kerjaan juga Kerjaan ya? ya, ya. Nah, mestinya di startup atau kerjaan sendiri, project sendiri. Di perusahaan Di company ya. Nah, harusnya sih ya kantor. ya, seharusnya Ya. sih di perusahaan sudah punya standarnya ya, sudah punya standarnya. Jadi developer-developer itu nggak bisa langsung push dan langsung merge ke code base yang utama. Nah, jadi ada stopnya dulu, kemudian nanti direview oleh yang berwenang, baru kemudian yang mereview itu kalau sudah oke, baru di accept, bisa di merge. Nah, kurang lebih begitu. Kalau di kantor saya belum ada kayak gitu sih Pak, masih jelek Nah, banget strukturnya. berarti Tuh, berarti semua developer nih, misalnya saya join nih, terus saya ngoding, saya langsung push, itu langsung ke merge ya. iya langsung ke merge. Paling juga Nah, kalau misalkan ada approve gitu dari branch developer ke staging. Nah itu juga yang nge-approve-nya cuma nge-approve doang, nggak ngeliat codingannya kan. oh, oke Kayak oke. gitu doang TLDR Pak. gitu ya, TLDR PR atau banget. Ya, LGTM itulah. langsung oke gitu ya. Oke oke. Iya, Ya ya, bagusnya sih ada code review ya, walaupun simple. Eh, jadi nggak langsung ke merge. Oke, nice nice. Sebagai apa terima Mas kasih Fit? Pak. Kalau boleh tahu sebagai Eh, apa? saya sistem analis Oh, sama sistem nge-backup. analis. Sama Oh, masih nge-backup. Ini sih Pak, front end apa back end kalau misalkan developernya, ya gitulah developer. Ya waduh, gitu palu pokoknya gada Pak. berarti ya. Ya, Palu oke gada. lagi. Ya gitu Pak. Oke oke. Nggak masalah kalau Ya, untuk pengalaman ya, mumpung masih muda. Nah, tapi kalau iya, iya. kalau bisa sih nanti coba spesialisasi ya. Nah, spesialisasi supaya supaya ya gaji yang diterima itu juga sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, jangan palu gada ya. Palu gada kan seakan-akan diperes ya. Tapi kalau, ini jadi penasaran Pak, agak panjang. Kalau Palu Gada ini em, maksimalnya berapa tahun sampai bisa ke spesialisasi gitu? Waduh, itu saya nggak bisa mastiin juga ya, nggak mesti juga ya. Nggak bisa ya? Nggak Iya. ada, ya udah, ya Nah, udah Pak. tapi kalau saya dulu, saya di awal, sebenarnya saya awalnya hardware ya. Mungkin cerita sedikit ya sebelum lanjut. Saya dulu awalnya hardware, di QA hardware, kurang lebih 2 tahun. Setelah itu pindah ke software, jadi full stack. Nah, full stack ini kan palu gada ya. Back end iya, front end iya lah. Kurang lebih back end sama front end lah. Nah, back end front end itu saya jalani kurang lebih 4 tahun. 4 tahun Mas Vino. Kalau saya ya. Karena saya merasa kok kayaknya di front end saya nggak tertarik nih dengan desain ya, dengan apa layout user interface. Saya nggak tahan dengan CSS, nggak tahan mengikuti desain dari desainer, dari Figma saya ikuti itu, saya kurang jago juga styling ya. Nah, jadi saya putuskan kayaknya saya mau fokus di back end lah misalnya gitu. Jadi 4 tahun saya palu gada tuh. 2 tahun QA hardware, kemudian 4 tahun full stack. Nah, setelah itu sampai sekarang mungkin berapa? 4 tahun, 5 tahun fokus di back end, lebih ke back end. Begitu, Mas Vino. Nah, kalau gitu emang harus udah matang dulu ya sebelum Sebelum masuk ke menentukan ya. spesial. Iya, itu. Iya, betul sih. Tapi ada bagusnya juga sih kalau palu gada ya. Setidaknya kita pernah coba ini itu ya. Ada banyak hal yang pernah kita coba. Saya dulu waktu muda juga pengen ya nyoba semuanya ya. Wah, pengen IoT cobalah, data science, machine learning, semua dicoba, dipelajari. Walaupun nggak ada duitnya tuh seneng waktu masih muda ya. Tapi begitu menginjak umur lebih tua teman-teman ya, saya merasa spesialisasi itu penting. Spesialisasi itu penting. Kalau teman mau mengejar karir, coba juga nanti pertimbangkan untuk spesialisasi. Nah, sekarang saya ada ada pemikiran baru lagi setelah kemarin saya S2 ya. Ternyata hal teknis itu gampang. Yang susah itu hal yang strategis, Mas Vino dan teman-teman semua ya. Hal yang teknis kayak coding, programming, gini gampang. Apalagi sekarang udah ada AI ya. Nah, dipertimbangkan juga suatu saat nanti teman-teman ingin menghandle hal-hal yang strategis. Misalnya product owner lah, atau project management, dan lain-lain lah. Termasuk arsitektur, itu juga termasuk eh, strategis. Nah, jadi sekarang saya sedang mempersiapkan juga nih, pengen pindah ke
hal-hal yang strategis ya. Setidaknya mungkin manager lah, software manager misalnya, yang paling simpel ya. Dan kurang lebih begitu. Begitu. Terima kasih Mas Vino ya. Iya, Pak. Makasih juga, Pak. Ya lanjutkan. Ya. Oh ya, jangan lupa nanti 10 menit terakhir ada kuis ya, jam 21.35 ya. Nanti akan keluar. Waktunya 10 menit aja, 20 soal, pilihan ganda. Tentang clean code. Boleh open book, boleh tanya AI. Oke, saya lanjutkan dulu tentang prinsip kedua yang akan kita bahas hari ini adalah open close principle. Nah, ini menarik. Ini adalah salah satu prinsip dalam desain prinsipal solid yang menurut saya sih secara definisi dia kontradiktif tapi make sense juga ya. Karena dalam open close principle ini yang dicetuskan oleh Bertrand Meyer tahun 88, dia bilang bahwa software entities, nah software entities itu apa? Kalau teman-teman menyimak kuliah tentang apa namanya clean code, di situ ada unit test, ada istilah unit ya. Unit itu adalah satuan struktural terkecil fungsional ya dalam sebuah software. Bisa dibilang contohnya adalah function, class, modul, dan lain-lain. Nah, itu hal yang sama juga dengan entities. Ingat, ini adalah istilah tahun 88, entity. Tahun 2000-an baru istilahnya unit seperti di clean code. Ya kan? Nah, software entities menurut Bertrand Meyer itu seharusnya open for extension, tapi closed for modification. Open for extension itu artinya ya sebuah entities, kalau dalam object oriented programming ya kelas ya, kelas seharusnya terbuka untuk ekstensi, untuk penambahan fitur. Seharusnya terbuka dengan hal-hal baru seperti itu. Tapi di satu sisi, kelas yang sudah existing, yang sudah work di production, yang sudah bekerja dengan baik, fungsinya jalan, seharusnya closed for modification. Tertutup terhadap modifikasi. Tidak ada perubahan, jangan diotak-atik. Nah, ini kan kontradiktif ya sekilas ya. Di satu sisi kelas itu harus terbuka untuk perubahan, untuk nambah fitur baru. Tapi di sisi lain, kelas yang sudah running, sudah jalan, itu jangan diotak-atik, close for modification. Bukankah ini kontradiksi? Secara kalimat iya, tapi secara teknis kalau teman-teman bahas di open close principle ini sangat logik ya, dan bisa diatasi dengan cara abstraction. Nah, jadi kuncinya adalah pada penggunaan interface atau abstract class dan juga polymorphism, baik itu method overloading, overriding, ataupun generic programming. Nah, contohnya gimana? Open class principles ini dicontohkan misalnya nih, ini yang mencontohkan adalah si Uncle Bob ya. Dia merangkum beberapa prinsip, salah satunya adalah contohnya saya cantumkan di sini, dia menggambarkan dalam Booch notation. Booch notation itu adalah notasi yang sudah ada sebelum UML dan mengilhami UML juga. Di sini di gambar yang atas ditampilkan bahwa klien itu punya hubungan asosiasi dengan server. Klien pasti dengan server. Nah, ketika kliennya HTTP, misalnya protokolnya HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Kemudian servernya juga sama, Hypertext Transfer Protocol. Tapi apa yang terjadi kalau servernya saya ubah? Bukan HTTP, tapi HTTPS. Sesimpel itu ya. Cuman ada secure-nya aja. Ini aja udah bikin sistem nggak jalan, ya kan? Kalau kita mau punya server yang lain gimana? Ada server MQTT, server FTP, SMTP dan lain-lain, tentu lebih nggak jalan lagi. That's why solusinya adalah kita bisa manfaatkan abstract class dari server. Jadi alih-alih klien itu terhubung dengan server secara langsung, tapi kelas klien itu terhubung dengan abstract kelasnya server. Di mana abstract class masih ingat kelas yang tidak punya implementasi, ya kan? Punya virtual function. Kalau virtual functionnya cuma satu, kita sebut interface. Kalau di C++ ya, kalau di C++. Nah, jadi klien itu terhubung ke abstract server. Nah, implementasi dari abstract server itu dideklarasikan oleh subclass-nya. Jadi kita bisa buat subclass dari abstract server, namanya misalnya server HTTP. Dengan begini, maka kita bisa terapkan open close principle, open for extension di mana? Ya jadi kita bisa buat subclass yang banyak dari abstract class server, bisa server HTTP, kita bisa buat lagi subclass lain server MQTT, server FTP, file transfer protocol ya,
server buat email, SMTP ya, sending mail, transfer protocol, atau yang lain. Inilah yang disebut open for extension. Nah, close for modification-nya di mana? Close for modification-nya ya kita tidak perlu memodifikasi abstract servernya. Jadi abstract servernya tidak ada modifikasi, kliennya tetap terhubung ke abstract server, ya kan? Kemudian abstract server bisa punya banyak implementasi. Itu adalah open for extension. Nah, kurang lebih begitu sih. Jadi penjelasan tentang open close principle. Contoh lainnya gimana? Nih contoh lainnya. Contoh yang lebih sederhana ya. Misalnya saya punya class notification. Di mana class notification ini bisa mengirimkan notifikasi berbagai macam jenis. SMS bisa, WhatsApp bisa, email bisa. Di dalamnya ada sebuah function, ada metode ya, send. Tapi send ini butuh argumen yang menunjukkan tipe notifikasi yang mau kita kirim. Nah, desainnya buruk kenapa? Karena kalau kita mau tambahkan notifikasi WhatsApp atau notifikasi Telegram misalnya, maka saya harus ubah class notification ini. Ya kan? Saya harus tambahkan tuh metode baru atau mungkin type baru di dalam metode tersebut untuk menghandle notifikasi Telegram. Nah, tentu ini menyalahi open close principle ya, karena kelas notifikasi kita ubah, ya kan? Kita ubah secara langsung. Harusnya notifikasi itu close for modification, tapi open for extension. Nah, desain yang bagus gimana? Nah, desain yang bagus ditampilkan di sebelah kanan. Ini juga tergantung interpretasi developer ya, teman-teman ya. Sekali lagi ya, tergantung interpretasi developer. Nah, desain yang bagus misalnya saya buat satu buah abstract class notification dengan method send. Tapi method send ini merupakan, kalau di C++, adalah virtual function ya. Nah, notification ini punya subclass untuk memberikan konkret implementation dari method send. Misalnya ada subclass email, subclass WhatsApp, kemudian misalnya kita butuh notifikasi yang lain, kita bisa bikin lagi subclass yang lain. Nah, open for extension, ya kan? Kita bikin subclass Telegram, subclass push notification, subclass apalagi Slack misalnya, subclass apalagi misalnya yang lain ya, subclass OTP, SMS dan lain-lain. Nah, dari class notification untuk mengirimkan notification-nya saya buat kelas baru namanya misalnya notif sender untuk mengirimkan notifikasi tergantung tipe dari notifikasi yang akan dikirim. Nah, jadi kurang lebih begini. Close for extension-nya close for modification-nya di mana? Di class notification. Open for extension-nya di mana? Di class notification juga. Jadi notification punya subclass banyak bisa kita tambahkan tanpa merubah class notification. Nah, itu adalah OCP ya, Open Closed Principle. Nah, secara umum seperti ini kalau kita gambarkan dalam kode ya. Jadi saya punya satu kelas notification sender, kemudian kita tulis seperti itu ya. Kalau tipenya email, ngapain? Kalau tipenya push notification, ngapain? Kalau kita mau nambahin notification by Telegram, gimana? Kita tambahin lagi tuh, branching lagi. Else if tipenya Telegram, ngapain? Nah, ini kan tentu menyalahi OCP ya. Harusnya OCP itu, Open Close Principle, sebuah kelas kalau sudah running, jangan diubah-ubah. Kalau kita ubah, tambahin kalau tipenya Telegram, maka ngapain? Nah, itu nanti akan ada potensi bug ataupun ada potensi kode yang lain kesenggol, entah tipe ya, paling minimal mungkin tipe atau bahkan rusak algoritma yang lain. Nah, good desainnya gimana? Seperti yang tadi disajikan dalam UML class diagram sebelumnya. Jadi saya buat abstract class notification tanpa implementasi. Nah, implementasinya bisa banyak. Open for extension. Saya bisa buat banyak jenis notifikasi. Yang ada di slide ini contohnya adalah email notification. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan tuh WhatsApp notification, Telegram notification, Slack notification, etc. Kemudian untuk mengirimnya, saya buat satu lagi, notification sender class, di mana tugas dia hanya mengirim. Nah, ini juga memenuhi prinsip single responsibility principle, ya kan? Kelas notifikasi itu ya
tujuannya satu, responsibility-nya satu, yaitu mendeklarasikan function send misalnya, atau tipe notifikasi yang mau dikirim. Mengirim notifikasinya diatur oleh kelas yang berbeda, yang punya single responsibility juga. Responsibility-nya satu, ngirim notifikasi. Nah, kurang lebih begitu. Bisa dimengerti teman-teman ya? Nah, jadi itu adalah single responsibility principle. Artinya satu kelas itu kalau bisa hanya punya satu tujuan, satu tanggung jawab, satu responsibility. Atribut-atribut yang ada di dalamnya itu harus memiliki visi misi yang sama. Kohesinya tinggi. Nah, yang kedua adalah open close principle. Jadi, sebuah kelas yang sudah terdefinisikan itu seharusnya close for modification. Jangan diotak-atik, tapi tetap open for extension untuk menambahkan fitur baru, tetap applicable. Nah, jadi itu adalah dua prinsip pertama dalam solid principle. Single responsibility principle dan juga open close principle. Nah, itu dia materi kita hari ini, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Ada yang bingung? Enggak ya? Simpel ya? Simpel ya? Nah, kurang lebih begitu. Aman ya? Nah, oke. 5 menit lagi tugasnya akan, kuisnya ya? Kuisnya akan keluar. Tugasnya 5 menit lagi akan, tugasnya udah keluar ya. Tugasnya teman-teman bisa cek. Tugasnya itu adalah tugas perbaikan UTS. Soalnya mirip seperti UTS ya, cara menjawabnya juga mirip. Pastikan teman-teman submit file jawabannya ya, jangan link ya, tapi file jawabannya disubmit sebelum deadline ya, sebelum deadline. Kemudian kuisnya nanti 5 menit lagi akan muncul, silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit sampai pukul 21.45. Kemudian materinya adalah clean code, boleh open book, boleh ya, open book, open internet, tanya chat GPT, Gemini, boleh silahkan. Soalnya simple ya sebenarnya, tentang clean code secara umum. Kemudian presensinya saya tampilkan kembali di sini. Nah, silakan presensinya seperti biasa. Jika ada yang berhalangan atau ada problem ya dengan presensi, bisa japri via email lintang@cakrawala.ac.id. Jika ada yang berhalangan hadir karena pekerjaan atau suatu hal ya, ada acara keluarga, bisa shout out juga di email, termasuk jika teman-teman berhalangan hadir karena sakit ya, boleh izin via email. Dan jangan lupa feedback dari Mas Yasin malam hari ini, fasilitator kita. Boleh teman-teman jawab, isi dulu ya feedbacknya. Dan nanti jam 21.45, beberapa menit lagi, masih 5 menit lagi ya, sekitar 5 menit lagi akan keluar kuisnya ya, dan bisa teman-teman kerjakan. Sampai sini dulu berarti materinya ya. Ada pertanyaan? Aman? Yang online, yang offline? Ya, silakan Mas Helmi. Ya, UAS. Oh, materi untuk UAS ini kalau bocoran sebelum UTS dari dosen koordinator Pak Hedi itu katanya project base. Katanya project base. Nah, kemudian materi setelah UTS sampai UAS itu dari Pak Hedi itu hanya solid. Hanya tentang solid doang. Nah, tapi kalau saya berusaha nambahin juga desain pattern nanti ya, supaya lengkap. Jadi desain prinsipal dapat, kemudian desain pattern juga teman-teman dapat walaupun mungkin sekilas. Sama nanti ada sekali lagi dosen tamu ya kalau nggak salah ya. Dosen tamu kan satu kelas, satu semester 2 kali ya. Iya, yang satu kan udah. Nah, nanti satu lagi nih mungkin saya tanyakan dulu ke Pak Hedi. Begitu. Jadi bocoran untuk teman-teman ya, UASnya sih terakhir katanya sih project base ya teman-teman ya, project base. Tapi nanti saya tanyakan lagi ke Pak Hedi. Karena ini udah pertemuan ke-13 ya. Tapi kita masih ada 2 pertemuan yang ketinggalan ya. Karena kemarin ada libur hari raya dan saya izin 1 kali.
Nah, mungkin nanti penggantinya saya tanyakan juga nih ke akademik. Begitu. Ada lagi boleh? Silakan. Ya, apa? Setidaknya pertama kenali paradigma pemrograman. Karena object oriented programming ini salah satu yang populer lah. Nah, yang kedua bisa mengimplementasikan object oriented programming atau misalnya teman-teman dapat project yang kebetulan pakai object oriented programming, itu teman-teman bisa tune in ya dengan teknologi tersebut. Setidak minimal sih itu aja sih. Setidaknya sih kalau menurut saya ya kenal dengan object oriented programming. Karena biasanya kalau ngerjain project pakai framework ya, setiap framework itu udah ada patternnya sendiri sih. Udah ada pattern. Misalnya di web pakai apa? Next.js, React.js, itu kan udah ada strukturnya sendiri ya kan? Mungkin fungsional, mungkin object oriented, atau mungkin yang lain. Nah, harapan saya sih di situ ya. Nah, kenapa ini jadi mata kuliah tersendiri. Dan mungkin kalau saya sih propose pakainya Java kali ya, karena lebih applicable dibanding C++. Dan banyak terms dalam object oriented programming itu yang berasal dari Java, dari perkembangan Java. Secara teknis sih mungkin saya harapannya ke Java. Itu sih, setidaknya kenal aja. Karena toh nanti teman-teman lulus belum tentu join di organisasi yang pakai OOP juga kan, belum tentu. Tapi setidaknya kenal. Sama kayak teman-teman belajar database, database pakai apa? MySQL. Ininya, toolsnya, MySQL, MariaDB paling, Oracle. Nah, tapi kan nanti ketika teman-teman kerja mungkin nggak pakai SQL database, pakainya mungkin yang modern, Firebase misalnya, atau MongoDB, ya kan, yang bukan table. Begitu. Ya banyak, ya banyak, ya pasti. Iya, iya, betul, betul, betul. Makanya UTS kemarin kan sebenarnya bisa mengarang bebas kan, iya nggak? Iya bisa, cuman gimana? Harusnya sih simpel ya, cuman emang 2 jam kayaknya kemarin dikit sih ya. Makanya saya tambahin 2,5. Nah, nanti UAS harapannya sih saya bisa kasih bocoran lebih awal ya. Kemarin juga kan saya UTS agak dadak juga tuh. Baru tahu modelnya begitu. Oke, sudah 21.35 teman-teman. Silahkan dibuka kuisnya. Sudah online, silahkan dikerjakan. 10 menit, 20 soal. Terima kasih kalau gitu saya tutup ya untuk kelas malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Jangan lupa tugasnya, waktunya 1 minggu, perbaikan nilai UTS. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.